Perkenalkan, nama saya Sandra Wlina Siregar. Dengan NIM 12S18036, saya akan mempresentasikan rancangan pengembangan Learning Management System Institut Teknologi Dell. Dengan agenda yang pertama Business Case, yang kedua Project Charter, dan yang ketiga Project Management Plan. Baiklah, yang pertama Business Case. Latar belakangnya, Institut Teknologi Dell merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang sudah melakukan kegiatan akademik sejak tahun 2001. ITDEL sudah memiliki sistem untuk memanajemen pembelajaran yang dapat diakses pada website cis.dell.ac.id. Sistem CIS tergolong dalam Learning Management System. Berdasarkan masukan dari stakeholder, perlu dilakukan perubahan terkait fitur dan perubahan terkait proses bisnis, dikarenakan yang pertama, Learning Management System yang kurang efektif, dan yang kedua, fitur pada Learning Management System yang kurang lengkap. Tujuan dari pembaharuan sistem ini adalah yang pertama, memenuhi beberapa masukan dari pemangku kepentingan, dan yang kedua, menyesuaikan sistem seiring berkembangnya teknologi, ketiga, mempermudah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Terdapat 3 opsi yang ditawarkan. Yang pertama, melakukan upgrade terhadap cis.dell.ac.id. Pada opsi yang pertama, kami memperbaharui dan melengkapi beberapa fitur yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keuntungan dari alternatif ini adalah fitur yang tersedia pada CIS makin lengkap. Opsi yang pertama ini memiliki feasibility. Yang pertama, biaya yang diperlukan tidak terlalu banyak karena hanya menambahkan beberapa fitur yang kurang lengkap. Yang kedua, peralatan yang diperlukan sama seperti yang digunakan pada saat pertama kali membangun sistem. Dari segi organisasi, mudah untuk diterapkan dan bisa dipastikan akan sesuai dengan sistem yang telah ada. Dari segi risiko, pengguna mungkin akan kesulitan saat pertama kali menggunakan sistem ini lagi setelah selesai dikembangkan, karena ada beberapa fitur yang masih asing bagi pengguna. Isunya, jika alternatif ini diterapkan, maka fitur Learning Management System akan menjadi semakin banyak sehingga tidak cocok jika ingin menyederhanakan sistem. Opsi yang kedua yaitu membangun ulang cis.dell.ac.id. Pada opsi ini, kami menggunakan pembangunan ulang cis.dell.ac.id, di mana semua fitur yang telah ada dikelompokkan kembali menjadi bagian yang berbeda agar lebih efisien. Selain itu, ada penambahan fitur seperti daftar deadline, forum diskusi, dan kompetisi. Keuntungan dari alternatif ini adalah fitur pada CIS semakin lengkap dan mudah dipahami pengguna. Feasibility-nya, biaya yang diperlukan untuk alternatif ini lebih besar dari yang pertama, namun tidak terlalu banyak karena hanya melengkapi dan mengelompokkan kembali fitur pada CIS. Yang kedua, peralatan yang diperlukan merupakan peralatan yang lama dan yang baru. Yang ketiga, membutuhkan pelatihan kepada pengguna karena sistem yang akan dihasilkan akan mengalami banyak perubahan. Resikonya, waktu untuk pembangunan sistem lebih lama. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan pengenalan sistem kepada pengguna. Isunya, pengguna sudah terbiasa menggunakan sistem yang lama, sehingga butuh proses agar pengguna dapat menggunakan sistem setelah dibangun ulang. Opsi yang ketiga yaitu membeli LMS yang sudah siap pakai. Pada opsi alternatif yang ketiga, kami mengganti sistem pada CIS dengan LMS yang sudah siap pakai, di mana pihak ITDEL hanya perlu menyesuaikan dengan LMS tersebut. Keuntungan dari alternatif ini adalah mudah dalam memanfaatkannya dalam kebutuhan akademik. Feasibility-nya, biaya yang diperlukan untuk alternatif ketiga yang paling mahal, terutama pada tahun pertama. Namun untuk tahun berikutnya hanya memerlukan biaya yang sangat sedikit. Sedangkan peralatan yang diperlukan memerlukan spesifikasi yang sesuai dengan LMS tersebut. Yang ketiga, cocok diterapkan karena sesuai dengan sistem akademik yang dibutuhkan. Resikonya memerlukan biaya yang mahal, spesifikasi software dan hardware yang sesuai, dan pelatihan pengenalan sistem kepada pengguna. Isunya, biaya tahun pertama sangat besar. Jadi, berikut merupakan presentation of result that compares each alternative. Jadi, berdasarkan ketiga alternatif yang telah diberikan, saya sudah menggunakan metode untuk menghitungnya, yaitu metode payback, break even, ROI, dan NPV. Jadi, ROI dari alternatif A yaitu 0,75%, alternatif B yaitu negatif 0,14%, dan alternatif C negatif 0,28%. Payback-nya yang alternatif yang pertama yaitu 6 bulan, yang kedua yaitu 8 bulan, dan yang ketiga yaitu 1,4 tahun. MVP-nya alternatif yang pertama yaitu 13.611, alternatif B yaitu negatif 176.338, dan alternatif C yaitu yang ketiga yaitu negatif
246.338. Dengan skor alternatifnya, alternatif A yaitu 10, B 3, dan C adalah 1. Jadi rekomendasinya, yang paling baik dan efisien dalam proyek ini adalah alternatif kedua, yaitu membangun ulang cis.del.ac.id. Hal ini dikarenakan alternatif pertama akan membingungkan pengguna yang sudah terbiasa menggunakan sistem, sedangkan alternatif ketiga membutuhkan biaya yang terlalu besar. Yang kedua yaitu Project Charter. LMS merupakan sistem untuk mengelola aktivitas e-learning melalui internet dan dengan fitur kolaborasi secara online. ITDAL sudah memiliki sistem tersebut yang dinamakan CIS, yaitu Campus Information System. Namun belum lengkapnya fitur pada CIS, sehingga diharapkan perubahan pada CIS dapat membantu user menemukan fitur yang diperlukan dan tetap efisien bagi penggunanya. MOV-nya, pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah dan efisien dan meningkatkan revenue sebesar 20% dalam waktu 3 tahun. Project Scope-nya, sistem akan dibangun ulang dengan mengubah proses bisnis dan beberapa fitur, di mana perubahan ini akan memperlengkap website dan sesuai dengan perkembangan zaman serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi durasi pengerjaan proyek itu 178 hari dari tanggal 15 November 2020 sampai 21 Juli 2021, di mana jam kerja pada tiap harinya itu yaitu 8 jam. Selanjutnya, fasilitas yang digunakan yaitu perangkat komputer dan akses internet. Teknologi yaitu bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP, dan juga database MySQL. Sumber dayanya yaitu kampus ITDAL. Assumption-nya, proyek ini diasumsikan dapat membangun ulang CIS dan mempermudah pengguna mengakses segala fitur yang ada pada website karena sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Baiklah, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu Project Management Plan. Jadi, scope manajemennya, pada aplikasi ini akan terdapat dashboard yang berisi My Course, My Weekly Schedule, progres pencapaian, pengumuman, dan links. Selanjutnya, terdapat data induk mahasiswa yang berisi data diri, di mana pada data diri terdapat data akademis, data pribadi, data orang tua, data asal sekolah, data asrama, dan perilaku hasil studi. Dan yang ketiga, ada perkuliahan yang berisi perkuliahan, presensi mahasiswa, dan jadwal mahasiswa. Terdapat juga halaman tambah silabus dan RPP untuk dosen. Selain itu, terdapat halaman deadline untuk menampilkan deadline tugas mahasiswa. Selanjutnya, terdapat forum diskusi. Sebelumnya kan, jika dosen atau mahasiswa memilih judul materi, maka akan menampilkan halaman yang berisi tanggal sesi keberapa, dan lampiran file atau link-nya kan. Jadi setelah pengembangan, jadi akan ditambahkan forum diskusi di bawah lampiran file, agar yang diharapkan dapat memudahkan komunikasi mengenai materi pada week tersebut, baik sesama mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Selanjutnya, pada administrasi akademik akan berisi KRS. Selain itu, pada KRS akan terdapat rencana studi tahun ajaran semester dan juga halaman kompetisi, di mana halaman kompetisi ini diharapkan dapat mempermudah untuk menampilkan daftar kompetisi yang akan diselenggarakan, kontak dosen pembimbing, dan juga form registrasi. Berikut merupakan halaman-halaman yang ada pada website CIS sebelumnya. Tidak terdapat pengembangan yang terlalu banyak pada halaman berikut. Selanjutnya, definite scope-nya. Ada 4 pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan BHK, di mana mahasiswa diharapkan dapat melihat data diri, perkuliahan, presensi, dan lain-lain. Dosen diharapkan dapat melihat data mahasiswa, perkuliahan, jadwal presensi, dan menyetujui atau menolak KRS mahasiswa. BHK diharapkan dapat melihat data dan menghapus pengumuman, polling, dan juga kuesioner. Keasramaan diharapkan dapat melihat data mahasiswa dan menyetujui atau menolak izin keluar dan izin bermalam mahasiswa. Berikut merupakan struktur organisasi, di mana yang paling atas adalah stakeholder, lalu project manager, dan terdiri dari tim yaitu system analyst, designer, programmer, tester, dan QA. WBS dari proyek ini terdiri di atas 7 fase utama, yaitu initiation, planning, construction, testing, documentation, monitoring and controlling, and closing.
Jadi WBS akan saya tampilkan dengan aplikasi Project Libre, tapi nanti bersamaan dengan penjelasan dari project schedule. Time management-nya seperti yang sudah dikatakan tadi, ada 178 hari, yaitu dengan tahapan initiation, planning, pengumpulan kebutuhan, pembuatan project plan, construction, testing, documentation, monitoring and controlling, closing, dan penyerahan sistem kepada Institut Teknologi Dell. Berikutnya yaitu project schedule. Saya akan menampilkannya menggunakan aplikasi Project Libre. Yang pertama, ini sekalian penjelasannya dengan WBS yang tadi. Initiation terdiri dari membuat business case, menyetujui business case, pembuatan project charter, penandatanganan project charter, dan penyerahan sistem kepada ITDL. Jadi durasi initiation itu 7 hari, di mana resource-nya adalah project manager dan stakeholder. Yang kedua, planning itu dilakukan selama 6 hari, dengan rincian membangun tim dan menentukan metodologi. Resource name-nya adalah project manager dan all development team. Yang ketiga, pengumpulan kebutuhan yang dilakukan selama 13 hari, dengan rincian kebutuhan pengguna, analisa kebutuhan, dan evaluasi kebutuhan. Dilakukan oleh all development team, system analyst, dan project manager. Yang keempat, pembuatan project plan, yaitu analisa scope, pembuatan WBS, analisa waktu, analisa biaya, resiko, manajemen waktu, biaya, dan resiko, dan persetujuan yang dilakukan selama 15 hari. Dengan resource-nya yaitu system analyst dan project manager. Yang kelima yaitu construction, dilakukan selama 97 hari dengan rincian untuk aplikasi, dilakukan pembelian hardware, software, dan instalasi. Dilakukan selama 4 hari oleh all development team dan programmer. Selanjutnya, proses desain dilakukan sepenuhnya oleh desainer. Yang didesain adalah halaman login, halaman dashboard yang terdiri dari menu data induk mahasiswa. Dapat dilihat di sini apa saja menu data induk mahasiswa, menu perkuliahan, dapat dilihat di sini apa saja yang terdapat pada menu perkuliahan. Selain itu, menu administrasi akademik, dapat dilihat di sini menu apa saja, dan evaluasi yang dilakukan oleh all development team dan juga desainer akan memperbaiki jika ada kesalahan. Selanjutnya, coding yang akan dilakukan sebelumnya oleh programmer selama 66 hari. Jadi yang akan di-coding sama dengan halaman yang didesain tadi, yaitu halaman dashboard, menu data induk mahasiswa, menu perkuliahan, akademik. Kemudian, code akan dievaluasi oleh all development team, lalu akan diperbaiki lagi oleh programmer. Dan selanjutnya ada testing yang dilakukan oleh QA dan tester selama 10 hari dengan rincian identifikasi fitur, melakukan percobaan, menentukan nilai keberhasilan sistem, mencatat hasil percobaan, dan evaluasi. Yang ketujuh yaitu documentation yang dilakukan oleh QA dan tester, dilakukan selama 3 hari. Yaitu dokumentasi penggunaan sistem dan pemeliharaan sistem dilakukan secara berbarengan. Yang ke-8 yaitu monitoring and controlling, dilakukan oleh all development team, yang terdiri dari hosting, penyesuaian, dan pelatihan. Selanjutnya, closing dilakukan selama 16 hari, terdapat evaluation antar tim, biaya, waktu, nilai, tanggapan. Jadi dilakukan oleh resource name-nya adalah project development team. Dan yang terakhir, selama 1 hari akan dilakukan penyerahan sistem kepada Institut Teknologi Dell yang dilakukan oleh project manager. Jadi, proyek ini akan dikerjakan selama 6 bulan, termasuk dalam masa pelatihan. Jadi, proyek ini dipimpin oleh seorang project manager dengan 5 orang anggotanya, yaitu system analyst, designer, programmer, QA, dan tester. Jadi, gaji project manager 15 juta per bulan, sedangkan gaji system analyst yaitu 36 juta per bulan, gaji programmer ada 24 juta per bulan, dan desainer 20 juta per bulan. Di mana sistem analyst, programmer, dan desainer hanya akan bekerja pada 3 bulan pertama. Selanjutnya, QA dan tester akan bekerja pada bulan 4, 5, dan 6, dengan gaji masing-masing 36 juta. Selain itu, akan terdapat konsultan ahli pada bulan kedua yang bekerja selama 2 hari penuh dengan bayaran 300.000 per jam kerja. Dalam masa pengembangan sistem, di bulan yang ketiga akan dilakukan pembelian lisensi software sebanyak 5 lisensi dengan biaya 500.000 setiap lisensi.
Lalu pada masa desain dan pemrograman memerlukan biaya tambahan 100.000 untuk setiap anggota tim karena melakukan aktivitas tambahan. Kemudian setelah masa pengembangan akan dilakukan testing dan deployment di bulan keempat dan kelima oleh QA dan tester. Jadi biaya tambahan untuk testing adalah 1 juta untuk setiap anggota tim. Pada bulan ke-6 juga akan dilakukan pelatihan terhadap calon pengguna dari sistem selama 2 hari untuk seluruh anggota tim dengan biaya 1.600.000 per jam. Per hari, per jam untuk setiap anggota tim. Peserta pelatihan adalah 50 orang dengan biaya konsumsi 330.000 per orang termasuk pelatih. Dalam pembuatan anggaran proyek, perusahaan menyediakan reserve sebanyak 20% dari total anggaran per bulan setiap bulannya. Berikut merupakan risk management yang mungkin saja terjadi pada proyek ini. Jadi, berdasarkan probability dan impact-nya, PI score-nya adalah berikut. Jadi, skornya yang tadi itu diurutkan dan diberi ranking. Terdapat kesimpulan bahwa terdapat bug merupakan risk management yang tertinggi, sedangkan biaya yang akan keluar tidak sesuai dengan estimasi biaya adalah risk management dengan ranking yang terendah. Jadi untuk mengatasinya, kami memiliki 3 strategi, yaitu acceptance, avoidance, dan mitigate. Di mana acceptance yaitu penerimaan. Jadi risiko yang akan terjadi itu akan diterima, namun sudah ditawarkan solusi-solusi demikian. Selanjutnya avoidance yaitu penghindaran, di mana risiko tersebut sebaiknya dihindari dengan solusi demikian sudah terdapat pada tabel. Dan yang terakhir mitigate yaitu mengurangi, di mana risiko yang terdapat itu sebaiknya dikurangi dengan solusi yang sudah terdapat pada tabel. Dan yang terakhir, Project Communication Management, di mana Project Manager akan melampirkan laporan proyek bulanan dengan format hard copy dan meeting pada setiap awal bulan. System Analyst akan melampirkan laporan proyek bulanan dengan format hard copy setiap awal bulan. Designer akan melampirkan laporan perencanaan desain sistem dengan format email pada November 2020. Desainer juga akan melampirkan laporan evaluasi desain sistem dengan format hard copy pada Desember 2020. Programmer akan melampirkan laporan implementasi desain dengan format email pada Desember 2020 dan juga laporan hasil sistem dengan format email pada Maret 2021. Selanjutnya, tester akan melampirkan laporan hasil testing sistem dengan format hard copy dan meeting pada Mei 2021, dan juga yang terakhir, QA akan melampirkan laporan hasil implementasi sistem pada Juli 2021. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.